I'll pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Semenjak kemunculan ChatGPT di dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, yaitu sebuah chatbot berbasis AI atau biasa disebut dengan artificial intelligence, mengerjakan tugas-tugas perkuliahan kini bukan hal yang sangat sulit lagi bagi mahasiswa. Sebab ChatGPT ini menawarkan sebuah layanan berbentuk komunikasi pesan elektronik yang interaktif, bahkan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang kita ajukan. Jawaban yang diberikan pun sangat beragam dan sangat bersumber. ChatGPT ialah singkatan dari Chat Generative Pre-trained Transformer, yaitu sebuah peranti komputer atau web berbasis teks yang sangat canggih dan dikonstruksikan menggunakan kemampuan teknologi yang mutakhir dalam bidang NLP. NLP merupakan Natural Language Processing atau pengolahan bahasa alami, merupakan sebuah subdisiplin ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang berorientasi pada hubungan manusia dengan mesin menggunakan bahasa manusia. Hal ini bertujuan guna membuat komputer atau mesin dapat memahami, menganalisis, memproses, menghasilkan hipotesis, dan memproduksi bahasa manusia dengan cara yang mirip dilakukan oleh manusia. Penerapan NLP ini sangat luas, seperti pada sistem chatbot, terjemahan bahasa, analisis sentimen, klasifikasi teks, ekstraksi informasi, pengenalan suara, dan lain-lain. NLP juga digunakan dalam pengolahan bahasa manusia secara umum, seperti pada pemrosesan dokumen, penelitian, dan pada bidang pendidikan juga. Oleh sebab itu, kemunculan ChatGPT dianggap sebagai sebuah bentuk revolusi terhadap sistem pendidikan, terutama di perguruan tinggi. Nah, kemunculan ChatGPT ini dapat dipertanyakan perannya dalam bidang pendidikan, sebagai kawan, ataukah sebagai musuh bagi sivitas akademika perguruan tinggi, baik itu mahasiswa, dosen, atau tenaga pendidikan. Kemampuan ChatGPT ini tentu memiliki dampak pada peran mahasiswa. Peran tersebut mampu memfasilitasi mahasiswa untuk mempersiapkan diri saat proses ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Selain itu, ChatGPT juga membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas berupa esai, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, bahkan disertasi. Misal, seorang mahasiswa tingkat akhir sedang mengerjakan tugas akhirnya atau skripsinya, lalu ia menggunakan ChatGPT untuk membantunya memahami topik yang akan diteliti. Itu merupakan bantuan untuk memperkaya tulisan mahasiswa dengan rekomendasi artikel atau referensi yang relevan dan aktual. Bahkan dapat membantu mahasiswa untuk berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh dosen penguji skripsi. Selain itu, ChatGPT juga membantu tugas-tugas yang bersifat administratif dari tenaga kependidikan atau dosen dengan tugas tambahan, seperti memanfaatkan ChatGPT agar proses registrasi mahasiswa baru menjadi lebih efisien, pemrosesan data akademik ataupun pengolahan data, biaya perkuliahan, menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai tugas yang perlu dikumpulkan atau jadwal perkuliahan atau ujian. Nah, data informasi pada model ChatGPT memungkinkan tenaga kependidikan untuk mengambil keputusan yang tepat dari analisis berbagai laporan dan informasi yang ditanyakan pada sistem. ChatGPT seperti pisau bermata dua. Bagaimana bisa? Nah, ChatGPT mampu meringankan tugas dan peran dosen dalam tridharma perguruan tinggi, misalnya dalam proses belajar mengajar atau PBM, untuk membantu mahasiswa memahami materi yang sedang diajarkan. Dosen diharapkan dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan mahasiswa, tetapi mungkin saja ditemukan saat-saat di mana dosen itu bukan pakar pada hal spesifik yang sedang ditanyakan oleh mahasiswanya. Dengan begitu, biasanya dosen akan mencari jawaban yang tepat terlebih dahulu untuk disampaikan kepada mahasiswa pada pertemuan selanjutnya. Nah, dengan hadirnya ChatGPT ini, pertanyaan-pertanyaan yang sukar dijawab saat
proses belajar mengajar dapat lebih cepat untuk diselesaikan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pun dapat menjadi lebih mudah dengan bantuan ChatGPT. Misalnya, dosen pengabdi merumuskan data-data dan analisis visual sesuai dengan wilayah yang akan dilakukan kegiatan pengabdian, sehingga informasi dari ChatGPT membantu dosen dalam mengambil keputusan mengenai jenis kegiatan yang relevan dan metode efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada masyarakat di daerah tersebut. Selain itu, peran dosen sebagai peneliti juga dapat terbantu dengan adanya kemampuan ChatGPT ini dalam mengumpulkan informasi-informasi relevan terkait dengan topik penelitian dalam waktu yang relatif singkat, serta memvisualisasikan data tersebut, sehingga lebih mudah dipahami untuk dikembangkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Namun, kemunculan ChatGPT ini dengan kemampuan yang tak terbendungi dalam mengolah informasi seperti dua sisi mata pisau. ChatGPT bisa membantu menyelesaikan tugas-tugas di dunia pendidikan, tetapi ia juga berpotensi merusak sistem yang telah ada di dunia pendidikan. Apabila tidak digunakan dengan baik dan benar oleh sivitas akademika, misalnya menggunakan ChatGPT mampu meniadakan interaksi antara dosen dan mahasiswa, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan dalam membentuk budaya akademik, transfer ilmu pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan empati yang tidak bisa dilakukan oleh sistem ChatGPT. Selain itu, proses pengolahan data-data informasi dari ChatGPT yang instan dapat membuat mahasiswa menjadi kurang memahami secara terperinci sebuah konsep. Hal itu diakibatkan oleh jawaban yang bersifat mekanis, sehingga berdampak pada ketidakmampuannya untuk berpikir kritis dan beresiko tinggi dalam plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, dampak kehadiran ChatGPT ini terhadap kualitas pendidikan perlu dikaji untuk kemudian dirumuskan kebijakan-kebijakannya dalam pemanfaatannya. Tujuannya agar budaya akademik tetap bisa bertahan dengan memaksimalkan penggunaan ChatGPT secara bijak.